warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Habibah, NIM 2319220. Di sini saya akan sedikit meresensikan buku tentang strategi belajar mengajar di kelas dalam tugas UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan kelas E. Buku strategi belajar mengajar ini ditulis oleh Nur Hamiyah SPD dan Muhammad Jaunar SPD. Namun di dalam buku ini tidak ditulis lebih rinci mengenai biografi penulis itu ataupun sedikit ulasan tentang penulis. Dalam referensi di internet pun tidak ditemukan. Terus tahun terbitnya itu Juli 2014 dan jumlah halaman bukunya itu ada 294 halaman. Saya akan menyimpulkan isi dari buku ini yang saya baca. Belajar merupakan proses perubahan dalam diri manusia, sedangkan mengajar merupakan usaha pemberian bimbingan kepada siswa untuk belajar. Agar guru mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, guru harus memerlukan suatu wawasan yang mantap tentang kegiatan belajar mengajar. Seorang guru harus mengetahui dan memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai bagaimana proses belajar itu terjadi, serta langkah-langkah apa yang perlu dilakukan sehingga tugas-tugas keguruannya bisa dilakukan secara efisien. Dalam perencanaan pembelajaran dimulai dari pemilihan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran yang disesuaikan dengan materi pembelajaran itu. Selanjutnya, strategi dan metode belajar mengajar yang paling banyak dibicarakan dalam buku ini itu yaitu expository, yang mengarah pada penyampaian isi pelajaran siswa secara langsung. Terus yang kedua, discovery, itu menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mental sendiri. Dan yang ketiga, inquiry, bertujuan untuk membangun kecakapan intelektual yang berkaitan dengan proses berpikir relatif. Terus yang ketiga itu ada keberhasilan belajar mengajar. Keberhasilan mengajar itu mengandung makna ketuntasan dalam belajar. Arti belajar ketuntasan adalah tercapainya kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan atau nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Terus kelebihan dari buku ini tuh bukunya disebutkan pengetahuan, informasi tentang macam-macam karakteristik buku yang sama. Terus bahasanya tuh populer dan komunikatif, sehingga dapat dipahami oleh si pembaca. Terus yang ketiga itu banyak kata-kata motivasi yang sering ditulis oleh pembaca. Terus yang kekurangannya itu penjelasannya suatu pokok permasalahan itu sering diulang-ulang kata-katanya tuh. Terus yang kedua,
bukunya tidak dilengkapi rangkuman dari masing-masing bab, jadi sulit untuk dipahami oleh si pembaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.